warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah SPD. Saya mengajar matematika di SMA Barunawati, Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK PGRI Adibuana, Surabaya. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi barisan geometri di kelas 10 SMA Barunawati, Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Ketua kelas dipersilakan untuk maju. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Gulam, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran teman-teman kalian ya. Sekretaris Dinda, siapa anak hari ini yang nggak masuk? Nihil ya. Oke, alhamdulillah. Hari ini nihil. Masih kebiasaan kita sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Selanjutnya cek kerapian kalian. Seragamnya dicek, kelengkapannya dicek, pastikan sudah lengkap dan sudah rapi. Sudah? Cek kebersihan kelas kalian. Coba di bawah meja kalian kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampah. Ya Tiara, silakan buang dulu ke tempat sampah nak. Yang lain silakan duduk. Biarkan Tiara membuang sampah ke tempatnya. Oke. Sudah ya? Kalian sudah rapi, kelasnya juga sudah bersih, maka kita siap untuk pelajaran. Namun masih menjadi kebiasaan kita ya, agar lebih semangat lagi kita harus yel-yel dulu. Dimana yel matematika itu berbeda dengan yel yang lain. Setuju? Ya, semangat ya. Saya hitung 1, 2, 3. Matematika. Saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku. Baik semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang barisan geometri. Sebelum masuk ke barisan geometri, saya ingin mengingatkan kalian tentang materi sebelumnya, yaitu materi tentang sebelumnya belajar apa? Sebelum masuk barisan geometri kita belajar barisan aritmatika. Pertemuan kemarin kita sudah membahas barisan dan deret aritmatika. Sebelum masuk ke barisan geometri, kalian harus bisa memahami barisan dan deret aritmatika. Saya punya soal, suku ke 31 dari 30, 45, 60 adalah, ini barisan apa? Barisan aritmatika. Bisa mengerjakan ini? Bisa, coba kerjakan dulu sebelum saya tunjuk siapa yang harus mengerjakan ke depan. Siapa bisa? Dinda, oke, good. Yuk Dinda, kerjakan di depan, di papan tulis. Yang lain perhatikan pekerjaan Dinda bisa dicocokkan ya dengan pekerjaan kalian.
UN sama dengan A plus N-1 kali B. Bener rumusnya? Bener ya? Ini materi kemarin ya. A-nya di situ ditanya suku ke-31, berarti U31. A-nya 30, benar? Nah. Oke, yuk. Beri tepuk tangan untuk Dinda. Terima kasih Dinda. Kita cocokkan ya dengan yang ada di depan. Nah, dengan yang ada di slide. Benarkah hasilnya? Benar ya? Selanjutnya anak-anak perhatikan slide lagi. Nah, saya ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Nah, perhatikan pertanyaan pemantik yang ada di depan. Bisakah kalian menghitung laju perkembangbiakan bakteri pada gambar di bawah ini? Terlihat gambarnya? Nah, itu. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya hanya ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Siapa bisa? Adrian, oke. Adrian, silakan. Oh, sorry, maaf, Afrizal. Afrizal, silakan dijawab berapa? Sepertinya bakteri itu membelah menjadi 8. Sepertinya membelah jadi 8. Kita pahami soalnya ya. Bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya hanya ada 1, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Jawaban Afrizal adalah sepertinya 8. Dari mana Afrizal? Dari gambarnya. Dari gambarnya, oke. Afrizal bisa menjawab dari gambarnya. Oke, yang lain gimana? Sepakat atau tidak? Atau masih bingung? Masih bingung, oke baik. Kebingungan kalian akan terjawab ketika kalian sudah mempelajari materi ini, yaitu barisan geometri. Hal-hal seperti ini nanti bisa kita pecahkan dengan menggunakan konsep barisan geometri. Jadi Afrizal belum saya kunci ya. Kita pelajari dulu materinya baru kalian bisa mengerjakan ini. Selanjutnya, nah, nih. Seperti biasa, kalian harus tahu manfaat kalian mempelajari barisan geometri agar kalian tahu kalian belajar ini untuk apa sih. Jadi nggak hanya belajar tapi nggak jelas manfaatnya apa. Nah, yang pertama, manfaat mempelajari barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pertumbuhan atau perkembangan atau penambahan dan seterusnya. Contoh, keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah hal-hal seperti ini bisa kalian pecahkan dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Penasaran? Ngitungnya pasti penasaran seperti apa? Oke, setelah ini. Jadi biar kalian termotivasi, maka kalian harus tahu tujuan kalian atau manfaat mempelajari materi ini. Yang kedua, peluruhan. Peluruhan itu bisa disebut juga pengurangan atau penyusutan. Contoh, bila terdapat zat radioaktif bermassa 200 gram dan menyusut sebanyak 10% setiap 10 hari, maka berapa masanya setelah 100 hari? Bisa dipecahkan dengan konsep barisan geometri. Tambah penasaran? Tambah penasaran, ternyata manfaatnya banyak ya. Tadi pertama untuk pertumbuhan, kedua untuk peluruhan. Ada manfaat lain, yaitu untuk menghitung bunga majemuk dan anuitas. Seperti apa nanti akan ada contoh soalnya dan bisa kalian pecahkan ketika kalian sudah mempelajari materi ini. Paham? Oke, saya lanjutkan. Seperti biasa anak-anak, setelah tahu manfaatnya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini tujuan pembelajaran kita mempelajari barisan geometri adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian barisan geometri dengan tepat. Jadi barisan geometri adalah barisan yang seperti apa, contohnya seperti apa, yang termasuk barisan geometri yang mana, yang bukan yang mana, seperti itu. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, peserta didik dapat menentukan suku ke N barisan geometri dengan benar. Kalau kemarin kalian bisa menentukan suku ke N barisan aritmatika, maka hari ini kalian diharapkan bisa menentukan suku ke N barisan geometri. Lanjut,
Yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Contoh soal bakteri tadi, itu kan masalah kontekstual. Diharapkan setelah belajar ini kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan konsep barisan geometri. Seperti biasa juga, biar tidak ada dusta di antara kita, lingkup penilaian akan saya sampaikan. Ada penilaian kelompok, ada penilaian individu, karena kalian akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok nantinya. Untuk penilaian kelompok, yang dinilai adalah penilaian keterampilan atau lembar kinerja ketika kalian bekerja dalam kelompok masing-masing. Untuk penilaian individu, yang pertama ada penilaian tes tulis, nanti di akhir ada kuis. Kemudian ada penilaian sikap kalian, yang saya nilai adalah kegotong royong, kolaborasinya, sikap kritis dan kreatif ketika bekerja dalam kelompok. Lingkup penilaian jelas? Oke, saya lanjutkan. Perhatikan video berikut ini. Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari barisan geometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari barisan geometri pada pembelahan bakteri, yang tentu saja sudah kalian pelajari di pelajaran biologi. Seperti kalian tahu, jika bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua. Maka, sekarang kita akan mempelajari mengenai pembelahan bakteri yang berkaitan dengan barisan geometri. Mari kita simak cerita berikut. Jika awalnya ada sebuah bakteri membelah diri menjadi dua setiap 1 jam, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Mari kita lihat bersama. Pada awal mula terdapat 1 bakteri. Setelah 1 jam, bakteri tersebut akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Setelah 2 jam, masing-masing bakteri akan membelah diri menjadi 2, sehingga jumlah bakteri setelah 2 jam adalah 4 bakteri. Setelah 3 jam, masing-masing bakteri akan kembali membelah diri menjadi 2, sehingga setelah 3 jam jumlah bakteri menjadi 8 bakteri. Mari kita lihat polanya. 1 adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Mudah bukan? Bisa melihat polanya? Bisa ya? Oke, setelah ini saya akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Kalian akan saya hadapkan, saya beri suatu masalah kaitannya dengan perkembangbiakan bakteri. Yang ini saya beri nama kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 3, sebelah sana kelompok 2. Tugasnya adalah, perhatikan, untuk ini saya bagi LKPD untuk masing-masing kelompok. Di situ ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing permasalahan yang ada di LKPD. Nah, ada ya masalahnya ya. Oke. Selanjutnya nanti hasil pekerjaannya silakan kalian tuliskan di kertas karton. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Baik anak-anak, silakan LKPD-nya kalian diskusikan dengan kelompokmu. Ada permasalahan yang harus diselesaikan di situ. Kemudian saya punya bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk kalian menyelesaikan masalah tersebut. Perhatikan, ada laman internet, ada link YouTube, ada buku paket yang bisa kalian pakai. Silakan barcode-nya di-scan untuk mendapatkan sumber ajar sebanyak mungkin. Silakan HP-nya dikeluarkan, kemudian barcode-nya di-scan. Oke. Selanjutnya kerjakan LKPD, masalah yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Saya akan membantu kalian berkeliling jika mungkin ada di antara kalian yang masih belum paham. Oke, Gulam, dipersilakan. Apa pertanyaannya? Ini ngerjainnya harus sesuai langkah-langkah yang di video tadi, apa sesuai sama LKPD ini, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Tadi di video sudah disampaikan ya, langkah-langkah untuk mengerjakan permasalahan perkembangbiakan bakteri. Di LKPD juga ada langkah-langkah yang harus kalian selesaikan. Iya atau ya? Pertanyaan dari Gulam, apakah harus mengikuti video atau LKPD? Bebas, oke? Kalian mengikuti langkah di video boleh, mau mengikuti langkah di LKPD boleh, atau kalian punya cara lain silahkan. Yang jelas tujuan akhirnya kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Paham? Di apa ini nih? Dikali gak sih? Nah, dikali, berarti aturan apa? Geometri. Perkalian, aturan perkalian. Aturan apa yang terdapat pada ada ini sudah ya. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan tersebut? Apa tadi operasi hitungnya? Perkalian, kayak gitu. Bener ya dilakukan? Betul. Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? 1. Presentasi saya mulai dari kelompok 3, habis kelompok 3 kelompok 1, terakhir kelompok 2. Karena kelompok 2 miskom, kelompok 2 hanya ngerjakan halaman depan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya salam kenal, aku dari perwakilan kelompok 3 yang sebagai moderator dari kelompok 3 akan memimpin perjalanan presentasi dari kelompok 3 ini. Saya akan memperkenalkan teman saya secara satu persatu. Yang pertama ada Rabani Gulam, bertugas sebagai Penyaji. Next ada Queen Amali Habibah. sebagai apa? Megang karton. Oke, next ada Tiara Catur. sebagai. Megang karton. Yang terakhir ada kakak. Dinda sebagai tanya jawab. Say hi dong semuanya. Oke, terima kasih.
langsung saja kita memulai presentasinya kali ini. Oke, baik, kita bakalan menjelaskan sesuai dengan soal yang udah ada di LKPD, yaitu amati masalah ini. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika mula-mula hanya ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 5 jam? Nah, jadi di sini ini di bawahnya juga ada soal untuk menentukan banyak bakteri setelah 3 jam. Anda harus melengkapi pertanyaan di bawah ini. Nah, itu kan di bawahnya ada soal. Apakah banyaknya bakteri setiap jam membentuk barisan bilangan? Jawabannya iya. Terus pertanyaan yang kedua, aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Aturan yang dipakai itu adalah aturan perkalian. Nah, untuk soal yang ketiga, operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Nah, ini untuk operasi perhitungannya yaitu hitungan perkalian, di mana ini kan 1, 2, 4, 8, 16. Ini kok bisa 1, 2, 4, 8, 16? Karena ini 1 dikalikan ke 2 ini kan 2, terus ini tuh 2 dikali 2 ini kan 4, terus ya seterusnya seperti itu. Baik, sudah jelas kah semuanya? Apa masih ada pertanyaan? Masih bingung? Ada sesuatu yang ditanyakan? Yuk, Oke. kasihkan ke Afrizal. Ada pertanyaan dari kelompok 1, dipersilahkan. Jadi kan barisan aritmatika itu bedanya itu dapat ditambah sama dikurang. Kalau barisan geometri kan dikali. Jadi cara mencari rasio kan U2 dibagi U1. Nah, kalau mencari beda itu gimana? Pertanyaannya kalau mencari beda pada Barisan aritmatika. Oke, kelompok 3 dijawab. Kalau mencari beda pada barisan aritmatika, seperti apa rumusnya? Siapa yang mau jawab? Dinda? Oke, dipersilakan. Jadi untuk mencari beda dari aritmatika itu yaitu V2 dikurangi V1 atau U2. Ya, U2 dikurangi sama U1 atau UN dikurangi UN min 1. Oke, gimana Afrizal? Ya. Baik semuanya, sudah jelaskan semua, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Artinya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selesai yang ini, kelompok ini closing nanti. Oke, makasih ya. Yang ini penutup, kamu siapa? Moderator. Nah. Oke, beri plus untuk kelompok. Sudah. Oke anak-anak, terakhir kita harus menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama barisan geometri. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu barisan geometri? Saya, Bu. Oke, Adrian dipersilakan. Jadi barisan geometri adalah di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Jadi dengan kata lain, suatu barisan geometri hasil bagi atau rasio stabil itu dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Oke, bertepuk tangan untuk Adrian. Artinya barisan geometri itu polanya diapakan? Dikali. Sementara rasionya tetap, yaitu perbandingan suku sebelumnya dan setelahnya, gitu ya. Kemudian kita tadi juga menemukan tentang rumus UN, suku ke N. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Evelyn, dipersilakan. Jadi rumus dari barisan geometri ini ada UN sama dengan AR N-1. AR pangkat N-1. AR. Sebutkan A-nya apa? A adalah suku pertama, terus R itu rasio, dan N banyak suku. Kalau UN suku ke N. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Evelyn. Ya. Kita lihat ya kesimpulan dari teman-teman yang sudah kalian simpulkan tadi. Sudah muncul? Oke. Di situ disebutkan bahwa barisan geometri adalah
suatu barisan di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya atau polanya dikali dengan rasionya tetap ya, tadi ketemunya tetap berapa tadi rasionya di masalah kalian 2. Oke, dengan rumus sebagai berikut. A pertama, AR itu yang kedua, AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita juga sudah mempelajari rumus suku ke N pada barisan aritmatika yang seperti disebutkan oleh Evelyn. UN adalah AR pangkat N-1 dengan keterangannya sudah ada ya tadi. Nah, sama nggak dengan Evelyn tadi? Sama. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, kita sudah menyimpulkan. Saya selanjutnya ada soal untuk kalian. Silakan soalnya dikerjakan. Ada 4 soal. Yuk silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit cukup ya. Di sini ketua kelasnya Afrizal, silakan dikumpulkan. Yang ini Rendra, silakan dikumpulkan. Yang sini Adrian, silakan dikumpulkan. Nanti kasihkan ke Bu Musi. Selesai yuk. Saiki. Sekarang. Nah. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa sudah, yuk. Oke, terima kasih. Ya. Anak-anak, kuis sudah selesai. Selanjutnya kita terakhir ada refleksi pembelajaran kita hari ini. Barcode-nya silakan di-scan. Dan refleksi ini tidak berpengaruh ke nilai. Silakan isi dengan jujur ya. Refleksi digunakan untuk saya pengen tahu seberapa kalian menyukai atau tidak menyukai model pembelajaran hari ini. Silakan diisi sendiri, jangan tanya ke teman, sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Seperti itu ya. Ini untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Oke, sudah selesai. Nah, sudah ya. Oke, sudah selesai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa pertemuan berikutnya kalian mempelajari deret geometri. Hari ini kan masih barisan. Minggu berikutnya kita akan belajar tentang deret geometri. Silakan dipelajari agar lebih siap lagi. Dan seperti biasa di akhir pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran diakhiri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gulam. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.